in association with. Halo, apa kabar? Gua Panji Pragiwaksono, senang sekali bisa kembali bertemu di The Incredibles, where incredible people share their incredible journey, sebuah kolaborasi antara Asus dengan CNN yang tentunya didukung oleh prosesor Intel Core 11th Gen, breaking the boundaries of performance for thin and light laptops. Dan kali ini adalah episode yang sangat spesial, karena kali ini kami menghadirkan seseorang yang diyakini akan menggenjot views. Karena Panji Pragiwaksono segitu-segitu aja level kebintangannya. Padahal sudah dikontrak sampai ujung. Beliau itu menghiasi obrolan-obrolan dalam tanda kutip warung kopi. Orang pada ngomongin apa yang beliau ceritakan, apa yang beliau pikirkan. Ini video yang sangat menarik. Tidak sabar untuk menjelajahi isi kepalanya, pengalaman hidupnya. Indonesia mengenal beliau dengan julukan Bosman Sontoloyo. Terlahir dengan nama Mardigu Wowi Prasantyo. Selamat datang Pak Mardigu. Terima kasih udah diundang Mas Panji. Iya, kita nih kayak udah akrab aja ya, kayak udah sering ngobrol. Sering salah soalnya. Karena yang nonton banyak anak muda nih, Oke. Pak Mardigu, biar gampang masuk di mereka, kita gua lu gitu. Insya Allah masih bisa lah ngomong lu gua. Dapat. Oke. Itu rambut dicat apa enggak sih kok? Kayaknya gue harus chat nih, kalau nggak putih semua nih gue. Iya, biar agak turun dikit usianya. Iya, ini gua naikin karena gitu ya? emang tua. Jadi kita memper-memper lah. Oke. Tapi terima kasih banyak udah hadir ke sini. Nggak sabar untuk ngobrol. Walaupun gue bisa asumsikan nih, Pak Mardigu, banyak pertanyaannya. Ya. Lu pasti udah pernah jawab sebelumnya. Sebenarnya enggak sih kayaknya. Oke. Gue nggak tahu belum mau nanya apa. Ya, kita mulai aja sekarang Oke. ngobrol-ngobrolnya. Yang Oke. pasti ini akan jadi sesuatu yang harapannya bisa ngasih masukan, bisa ngasih inspirasi untuk modal untuk melakukan usaha atau melakukan apapun yang kita inginkan, karena pengalaman hidup beliau tuh keren sekali. Kita bisa mulai dari sekolah yang sekilas sebenarnya sekolahnya tuh kalau didengar ya itu istilahnya intriguing sekali gitu, menarik gitu. Beliau kuliah di San Francisco, bidangnya adalah Criminal Mind and Forensic Investigation. Kalau kita alih bahasakan secara harfiah, itu kuliah yang mencermati pemikiran orang-orang kriminal. Kalau forensic investigation tuh apa ya sebenarnya gitu? Ya, investigasi biasa sih sebenarnya. Tapi untuk bukti. Forensik itu untuk istilah yang bukti saya sering lihat kriminal di ya. film-film detektif soalnya. Untuk bukti kriminal. Untuk crime, untuk bukti crime. Oh, gitu. Tapi forensik tidak selalu ada tindakan pidana atau crime sih. Oh, itu adalah sekolah yang jalan berapa lama ngomong-ngomong? Jadi bachelor tetap 4 tahun, master degree-nya sebenarnya 1,5 tahun, tapi gua nggak sepinter itulah. Thank gitu you. ya. Thank you. Jadi thank you Mbak. Kenapa tadi? Jadi gua kan nggak sepinter itu, jadi agak lama gitu. S2-nya jadi hampir 6 tahun kita di negeri seberang. Nggak sepinter itu atau banyak party-party kanan kiri? Kayaknya begitu itu. San Francisco banyak mahasiswa dunia muda. Ini Ini kan sekitar tahun berapa kalau boleh tahu? Pulang ke Indonesia itu tahun 91. Tahun Jadi 91. udah tua juga gue ini. Iya, nggak apa-apa. Masih seumuran sama gua, sama lu nggak. Oke, jadi gimana tuh ceritanya bisa ngambil kuliah itu? Karena sebenarnya sejauh yang gue tahu, sebelumnya kan kuliahnya bisnis arahannya. Ya. Cerita sedikit. Jadi waktu SMA sih kita ijazahnya biasa-biasa aja. 6. Ada satu tinggi 8 itu agama gitu ya. Tapi Oh, ya nilainya doang, perilakunya minus. Bagus. Aman kayaknya ditayangkan. Terus. Kebetulan CCM gue, cita-cita mulia gue adalah sekolah ke negeri seberang gitu ya, walaupun dengan nilai 6. Zaman dulu ada Pak Habibie itu ngirim mahasiswa banyak ke Eropa, terutama ke Belanda dan Jerman gitu ya. Wah, gue mah pengennya ke Amerika gitu. Nggak pernah geser mimpi gue tuh dari kecil, dari SD, SMP, SMA, walaupun di kampung gitu ya. Gue gunting rumahnya Biden itu kemana-mana bawa White House ini, dibilang apa nih, gue mau sekolah di sini gitu. Dari kecil memang nggak pernah ganti mimpi, walaupun dibilang gimana cara orang kampung kita bisa ke sana, rumah lu masih berlantai tanah gitu ya, namanya juga cita-cita, bener nggak? Dan suatu hari entah bagaimana kita berangkatlah ke negeri seberang. Yang jelas waktu itu Dekdikbud bilang lo bukan karena lo pinter, karena yang daftar ke Amerika tuh cuma 2, terus yang jatahnya ada 6. Jadi berangkat bukan karena pintar, karena beruntung. Kenapa ya? Kenapa jatahnya 6 yang berangkat 2? Apakah itu karena yang lain harusnya ratusan, ribuan malah yang mau
zaman dulu ke Eropa gitu ya, tapi nggak tahu ke Amerika waktu itu tidak semenarik Eropa. Mungkin ya itu lucky blow aja, lucky chance dalam kehidupan ada sesuatu yang tahu dijalanin. Nah, kita nggak bisa milih jurusan, bachelornya adalah applied psychology in business. Jadi bukan terapeutik, bukan psikologi yang terapeutik, tapi applied psychology. Misalnya kayak ada sebuah perusahaan, orang lain jual kopi lebih enak, orang lain jual kopi lebih murah misalnya. Kenapa Starbucks lebih terkenal? Ternyata dia bukan kopinya yang enak, tapi dia tahu bahwa dudukan ini yang lain 46 cm, dia 42 cm. Kemudian mejanya ini tingginya, kalau cewek ketinggian gini roknya nggak nyaman. Dia ergonomik sekali, dia ngukur sampai yang berdiri, dan psychological factor itu yang menentukan duduknya, nyamannya, space ininya, itu psychological factor. Ini kuliah yang saya sendiri jadi pengen ngambil, dan saya baru tahu umur gua 42, Pak Mardigu, gua baru tahu ada kuliah kayak begini. Jadi ilmu yang seperti itulah yang disebut applied psychology in business, jadi aplikasi psikologi untuk bisnis dan lain sebagainya. Dan ya itulah latar belakang bisnis. Kemudian S2-nya juga nggak bisa milih, yaitu Master Criminal Mind and Forensic Investigator. Jadi ya udah, di situ banyak mempelajari tentang ekspresi wajah, tentang bahwa tubuh manusia ini punya banyak major muscle, tapi di wajah ini ada 400 minor muscle yang kalau lo kecewa, lo kesel, lo sebel, mukanya bergeser, kita bisa tahu pikiran orang dari ekspresi wajahnya. Jadi the truth is all over your face. Wow. Jadi kalau kita kasih high stake question, lo jawab, gue tahu. Oke, lo sebenarnya begini gitu. Itu contoh-contoh aja. Kemudian kita ngambil yang namanya state sponsor terrorism gitu ya. Jadi tindakan teroris yang dilakukan oleh negara gitu. Nah, itu disebut teroris 5.0. Nggak banyak, sekali lagi itu tahun 91, terus kembali ke Indonesia, harusnya gue baru tahu, oh gue ternyata inilah yang membiayai gue selama ini. Tapi ternyata degree atau informasi terhadap state sponsor terorisme itu menjadi threat di zaman Pak Harto. Karena yang melakukan state sponsor terorisme adalah Pak Harto. Beliau sendiri, jadi itu dianggap ancaman, jadi gue dilepas, tidak harus melanjutkan ikatan dinas 10 tahun. Itu alhamdulillah bagi gue nggak serve itu. Tapi di situ ada sebuah bank swasta yang melihat potensi gue tersebut, gue ditarik, direkrut, masuklah ke bidang usaha di perbankan, posisinya namanya treasury department gitu. Ini bidang yang sangat langka, bidang yang jarang gitu. Biasanya asing semua yang berada di sana. Jadi kalau fungsi bank adalah menerima dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Apa yang terjadi kalau bank tersebut tidak bisa menyalurkan? Mau nggak mau uang itu mengendap. Jadi Mas Panji punya uang 1 triliun, lo dapat 5%, 50 miliar setahun, tahu-tahu nggak bisa disalurkan, bank pusing nih, dia harus menyalurkan sektor yang lain. Nah di sinilah ada money makes money, uang bekerja untuk uang. Jadi ada money market, pasar uang, ada interest market, pasar bunga, terus ada call night, ada high yield fund, obligasi, bond dan lain sebagainya. Nah portfolionya kita putar di situ. Jadi baru di sini kita balikin lagi. Jadi kalau orang punya uang banyak taruh di bank, bank punya uang banyak kelebihan dia taruhnya di treasury gitu ya. Nah, 5 tahun gue di sana, blessing sekali karena sedikit juga orang di dunia memiliki keterampilan seperti itu. Akhirnya di tahun kelima, tahun 96 gue lihat ada peluang untuk membuat usaha sejenis. Gue buat bukan spin off sih, kalau gue punya banknya spin off. Gue buat sendiri perusahaan yang mengelola. Jadi karena ada bank devisa yang tidak boleh melakukan transaksi treasury seperti internasional seperti itu. Jadi klien-klien gue waktu itu bank. Jadi, nah portfolionya sangat besar untuk seorang uji kelamin waktu itu, usia jigo kelakuan minus. Masih jigo, masih 25, 26. Wow. Jadi, very interesting lah perjalanan setelah itu. Tapi walaupun itu menarik sekali ya. Tadi lu bilang Pak Mardigu ada banyak yang sifatnya, kalau lu sendiri sih ngakunya beruntung. Kayak beruntung dilepas di ikatan dinas sehingga punya peluang untuk kerja di bank. Betul. Beruntung punya latar belakang pendidikan yang ada criminal minds and forensic investigation sehingga ada dampaknya kepada apa yang lagi diusahakan di bank dan ada bikin usaha sendiri. Beruntung untuk bisa jadi 2 di antara slot 6. Ya. Nah, banyak yang bilang orang yang beruntung itu sebenarnya adalah orang yang melakukan persiapan sebenarnya tapi ketemu dengan kesempatan. So being lucky is being prepared. Meeting with opportunity gitu. Menarik. Apakah sebenarnya
memang betul beruntung karena mungkin ada kuasa Tuhan juga, tapi apakah sebenarnya emang lu tuh sebenarnya gue tuh mempersiapkan, gue emang pengen ke Amerika Serikat, gue siapin aja gitu. Gue nggak pernah mikir segitu dalam masalah spiritual. Gue nih agak masih belajar lah. Ya, gitu. nilai doang bagus ya. Nilai doang ya bagus. lu lebih wise begitu lu ngomong kayak gitu, gue baru ngeh juga. Enggak, karena gue nongkrong sama orang pintar harus belaga pintar, Pak Mardigu. Terus ya mungkin ada benernya, tapi mungkin karena air mata kita udah kering kali ya, gitu ya. Painnya udah banyak kali ya. Udah di bawah, mantulnya udah nggak ada lagi kecuali ke atas gitu kan. Nah mungkin itu akhirnya gue cuma lihat atas aja ke depan, gue mau itu udah, karena gue tahu di ini nggak enak, miskin tuh banyak nyamuk gitu ya, nggak ada kipas anginnya nggak ada gitu. Barang termewah di rumah cuman gorden, karena kalau dibuka barangnya kosong gitu kan, jadi gordennya barang keren. termewah gorden, pas dibuka kosong, lucu sekali. Pak Mardigu yakin nggak mau jadi pelawak aja? Jangan, gue harus belajar ada sama duitnya. Ada sih duit saya semua tapi jangan diambil. Nah kita jadi paham karena orang tahu, ini yang nonton tahu bahwa lo kan punya banyak usaha. Sebenarnya ada 25-an kalau nggak salah. Yes. Karena tadi mungkin 30-an tapi mungkin karena pandemi ada dampaknya juga. Dan sebenarnya kalau dihitung-hitung secara total lebih kali ya, tapi kan karena ada kerja sama yang lanjut segala macam. Nah, jadi usaha itu adalah awal dari semua wirausaha lain. Betul. Jadi itu istilahnya pas gini toh cara buat money berdasarkan kekuatan diri sendiri gitu ya. Baru lihat angle itu baru dilihat. Tadinya kan ada datang dari ya gajian gitu, terus menggaji diri sendiri itu ternyata nggak sederhana masuk gorong-gorong gitu ya, atau digaji orang gitu. Nah gue pikir di situ benar kebuka, tapi walaupun sekarang ada sekian puluh, tapi jujur aja mungkin yang gue jalani lebih banyak dari itu, udah lebih dari ratusan, dan ada yang rugi, ada yang mitranya ngabur, ada yang nggak dapat izin dan lain sebagainya. Dan yang gue sebut survive atau company itu bagus emang harus di atas 8 tahun. Jadi gue nggak pernah bilang bahwa perusahaan yang 2-3 tahun gue klaim sebagai sebuah ini perusahaan jalan. Enggak lah, kalau gue bilang segitu memang panjang-panjang yang perusahaan itu gitu ya. Dan nggak gampang loh buat perusahaan di atas 5 tahun. Jadi 5 tahun patokannya? Iya, 8 tahun malah gue. 8 tahun? Jadi kalau gue bilang, gue punya perusahaan 5, itu pasti 5-nya di atas 8 tahun hidupnya gitu. Karena yang lain mungkin ada 2 yang lagi jalan masih 3 tahun, itu masih baby. Dengan apapun bisa diswallow, ditelan sama kompetitor kita dan lain sebagainya, masih banyak. Dalam 20-an perusahaan ini, lu tuh posisinya operating semuanya atau ada 10 operating, sisanya komisaris, yang mana role-nya? Karena gue punya 1 perusahaan, Pak Mardigu, dan gue pusing, stres. Jadi gue menarik pertanyaannya. Jadi gini, gue tuh berbisnis bukan about what atau dagang apa atau produknya apa, tapi berbisnis bagi gue adalah who run the show. Jadi who adalah segalanya bagi gue. Gue adalah tipe kreator, gue mencipta, gue tertarik sama penciptaan, mencipta. Jadi menjalankan tuh belum pernah menarik dalam diri gue. Gue selalu hire profesional, dan hire profesionalnya agak royal. Selain dia dapat stock option, dia dapat diamond cut, dia dapat 10% dari net profit dan lain sebagainya, agak royal. Karena itu orangnya loyal, karena dia mendapatkan apa yang dia keringetan sendiri gitu. Nah, jadi who is about who. Jadi begitu who-nya itu nggak ada, misalnya gue pernah buat restoran 2, chef ini partner gue terus meninggal, itu restoran gue tutup. Karena who-nya nggak ada gitu. Begitu diganti, taste-nya beda, orang beda, lain lagi strateginya, langsung tutup aja gitu. Jadi who adalah everything bagi gue. Jadi kalau ditanya tadi, gue cuman shareholder, abis itu who-nya aja gitu. Tapi menemukan who itu kan satu skill set tersendiri ya, Betul. Pak Mardigu. Apalagi ada orang yang pernah ngomong sama gue, dia bilang jalanin bisnis tuh banyak orang berpikir soal keuangan, banyak orang berpikir soal pajak atau hukum dan segala macam, tapi sebenarnya tentang orangnya, individunya yang ngejalanin. Banyak investor juga nggak ngelihat bisnisnya saat itu apa, yang jalanin siapa, karena yang jalanin itu kalau bagus dia bisa jalanin apapun. Nah, ada cara tersendiri untuk menemukan who-nya, atau who-nya dulu ketemu baru jalanin bisnis? Enggak sih, bisnisnya ada baru gua cari who-nya. Nah, gimana tuh? Hire profesional atau hire seseorang untuk run the company itu gampang. Karena yang penting kita tahu mimpinya. Nah, mimpi dia.
Karena orang itu taat pada mimpinya, bukan pada taat company atau taat produk. Bagus Berhenti banget. dulu. Orang itu taat sama mimpinya. Ya, dia taat pada mimpinya sendiri. Jadi selama perusahaan kita, deal kita akan mimpinya akan tercapai lewat kita, dia stay. Gitu. Ya. Jadi itu yang gue pikir gue akan ngobrol sama Mas Panji sama lo gini. Oh oke. Ya. Lo ada mimpi ini nggak? Ini kayaknya cocok nih gitu ya. Gitu. Mimpi saya sebenarnya jadi pemain timnas dan berangkat di Olimpiade. Nah, Tapi mati mimpi saya. Basket saya cuma mati itu. Tapi nanti mungkin ini menarik sekali untuk yang nonton ya, bahwa salah satu cara Pak Mardigu untuk milih seseorang adalah dilihat mimpinya. Di Indonesia banyak orang tidak punya keberanian untuk bermimpi bahkan. Setuju. Jadi ya Harus kita ajarin mimpi juga. Nah ada kedua, kalau dia nggak, mimpinya mungkin nggak terlalu besar, gue lihat how hungry dia gitu ya. Karena orang nggak bisa drive-nya gitu ya. Iya, orang kita tuh nggak bisa ngajarin bagaimana lu harus lapar, tapi lapar itu sunatullah, keluar sendiri. Nah begitu dia lapar, dia pasti find a way. Ya udah itu aja kita cari. Jadi kita nggak nyari orang pinter, kita nggak nyari orang yang smart atau apa yang full knowledge, S2, S3 terserah. Yang penting lu lapar. S2 foreign dengan gelar dari internasional lebih gua ambil gitu kan, gitu. Tapi dia tamat SMK dia lapar, kita sikat gitu. Itu menjawab banyak sekali pertanyaan, karena di dunia ini kita banyak sekali ngelihat ada orang bisa loh dia kuliah di luar negeri lama sekali, pulang nggak punya hungernya dan nggak punya mimpinya. Ya kalau selama silver spoon, golden platter di rumahnya ini ya dia nggak lapar gitu ya. Iya, Ya. betul sekali. Ya sudah, kita cari orang lain, somebody else waiting. Orang kalau terlahirkan dengan silver spoon dan silver platter gitu ya, untuk memicu dia punya hunger dan memicu dia punya mimpi, apa kira-kira yang sebaiknya orang ini lakukan? It doesn't know any better, emang gue lahir udah kaya gitu. Apa? Challenge himself? Enggak, gue tinggalin orang kayak gitu. Wow. Terlalu banyak orang yang lapar di sini yang mau fight, bener nggak? Ini. Terlalu lama ngurusin dia. Ini siapa sih yang membantu Pak Mardigu ini punya cara pikir seperti ini? Ada mentor, ada guru, nama-nama yang mungkin dikenal sama orang Indonesia? Mungkin nggak ada orang yang seperti dua orang ini, yaitu bokap gua, di mana beliau sang kapten. Iya, dia kapten angkatan udara, dia pensiun, dia kapten, jadi jabatannya nggak tinggi. Kemudian ibu guanya seorang yang tamatan SMP gitu ya, sekolah pun rendah. Nah, kedua orang ini ada kelebihannya yang menurut gua, yang mungkin gua blessing lagi memiliki dua orang tua yang nggak ada no rule di rumah gua. No rule. Untuk seorang TNI Angkatan Udara, no rule. lucu juga Itu yang gue surprise. Harusnya kan dia military, dia disiplin, dia ngekang, dia gini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. No rule di rumah gue. Lo mau tidur di rumah orang, lo mau nggak sholat, lo mau nggak ngaji, lo nggak apa, no rule. Jadi semua kesadaran, gue ngaji karena kesadaran, gue nongkrong di ini karena kesadaran. Kita pengen baca buku dari kecil, baca buku bahasa Inggris, gue bahasa National Geographic dari umur 7 tahun 8 tahun karena nggak ada apa-apa, gue bacanya itu aja yang ada gitu ya. Nggak ada rule. Itu yang menurut gue membuat gue menjadi deliberate, otak gue hidupnya dengan sengaja, hidupnya dengan, karena no rule gitu. Jadi semua indah bagi gue gitu. Itu bagi gue blessing gitu ya. Dua orang tua gue, ayah gue sudah almarhum, ibu masih di Malang saat ini. Sampai saat ini dia adalah cuma bilang, sehat ya mas, that's it. Mengagumkan betapa banyak yang kita bisa lakukan ketika kita dikasih ruang untuk eksplorasi. Iya, semua bener. Itu ya udah. Tapi yang karena mohon maaf, kalau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi sebenarnya ya breadwinner-nya bapak kan, karena bapak TNI Angkatan Udara. Betul. Jadi kan dua-duanya nggak ada semangat entrepreneurial. Nah terus masuknya semangat entrepreneurial di Pak Mardigu dari mana? Rasanya karena gue lapar kali ya. Waktu kita jadi pegawai kan income kita ketakar. Jadi tenaga kita 10, income kita misalnya 10 gitu ya. Sementara kayaknya tenaga kita 50. Begitu kita push juga income kita segini. Gue pikir ya di mana yang bisa unlimited itu? Ya di swasta. Tapi kerjanya extra hours. Nggak ada tanggalan merah. Sabtu Minggu ya kerja juga waktu awalnya dulu. Jadi ya painful juga waktu kita menjalaninya. Jadi seseorang kalau ingin jadi wirausaha menurut gue adalah hilangin tanggalan merah. Hilangin namanya hari libur. Sampai lu achieve sesuatu ya, lu mimpi lu sendiri itu tadi gitu. Orang akan
orang akan susah untuk berwirausaha ya. Hmm. Kalau salah satu impiannya adalah work-life balance ya. Karena susah. Di awalnya nggak bisa. Hmm. Bullshit itu gitu. Kita ngomong apa adanya, kita susah lah ngajarin orang seperti motivasi, ini kamu harus begini, ayo dong kakak. Itu mah di tempat lain, bener nggak? Tempat kita tell the truth aja lah, bener nggak? Iya bener. Tempat kita tell the truth aja. Iya. Iya. Nah berarti pertama kali wirausaha kan 95, 96? Ya 96. 96 ke 2021, dengan begitu banyak bisnis yang dijalankan, ada banyak yang bubar, ada yang jalan. Apa pelajaran terpenting yang lo punya, yang sebaiknya diketahui sama yang nonton kalau mereka pengen berwirausaha? Tadi yang menarik tuh soal rasa lapar dan mimpi, itu krusial sekali kan. Ada yang lain misalnya? Fight with regulator. Fight with? Regulator. Wow. Lo harus ngelawan regulator, karena regulator saat ini yang membatasi kita. Iya, nggak bisa punya inovasi kalau kita hanya bermain dengan aturan yang mereka kasih. Iya, contohnya kayak China ya, 1 minggu itu 5 unicorn. Singapura itu 1 bulan 2 unicorn. India tuh 1 bulan 3 unicorn. Indonesia 1 tahun 1 unicorn aja, insya Allah. Kita aja butuh waktu cukup lama untuk punya sejumlah unicorn. Saat ini kita ada berapa sih? 4 ya? Iya, tapi tetap aja setahun ini nggak ada. Tahun depan mana? Ya insya Allah semua. Dan pandemi nggak bisa dijadiin alasan ya? Jadi, yang lain pada striving kok. Itu yang karena regulator harus learn a lesson bahwa nomor 1 kalau kita jadi regulator adalah break any law. Udah copotin aja dulu deh semua. Jangan-jangan ini salah main, salah pasang, salah main. Ya kita gitu juga nggak tahu siapa dan intelektualitas dibalik orang yang bikin aturan. Agree. Jadi kalau tadi pengen berwirausaha yang kalau beli 10 jual 13 untung 3, lo bisa belajar dimanapun. Tapi kalau beli 10 jualnya 70, break regulator. Businessman ya atau entrepreneur tuh butuh mentor nggak sih? Ada orang yang bilang gini, salah satu yang lu mesti punya ketika lu mulai adalah mentor. Karena dengan punya mentor lu jadi nggak jatuh ke lubang yang orang lain udah pernah alamin gitu. Gue punya mentor, ada banyak, dan kebanyakan mentor gue adalah partner bisnis gue yang senior gitu ya. Jadi cari mentor yang rekeningnya lebih tinggi dari kita, yang lebih soleh dari kita, yang lebih belajar dari kita gitu. Cari mentor yang benar di atas kita itu. Kalau kita misalnya 10 digit pengen 13 digit, ya mentor kita yang 13 digit gitu ya. Jangan mentor kita yang cari uang dari income kita gitu ya. Ya itu nggak pas. Pak Mardigu, tapi gue menemukan sebuah gejala. Itu kan tadi kan kaitannya sama growth mindset ya, keinginan kita untuk tumbuh. Kalau lu pengen berpenghasilan 1 miliar, ya lu belajar sama orang yang berpenghasilan 1 miliar. Jangan kelilingi diri lu sama yang receh-receh gitu karena betul. Tapi kan harus punya growth mindset ya, keinginan untuk mau bertumbuh. Ada banyak banget orang, kita ketemu mereka 10 tahun yang lalu, skill setnya masih sama hari ini gitu. Itu kan susah kan. Growth mindset itu sesuatu yang innate gitu ya, ada di dalam diri kita, atau kita bisa, gue suka nih orang, gue kasih dia growth mindset. Gua belum menemukan cara menumbuhkan mindset kecuali baca buku. Oh wow. Jadi gue termasuk penggila baca buku gitu ya, 1 bulan minimum 1 buku. Tapi buku yang gue minat adalah geopolitik dan geoekonomi gitu ya. Dan itu buku yang menjadi temen gue, dan kebetulan kita punya kelompok yang untuk diskusi buku plus mitra bisnis gitu ya. Nah di sini growth mindsetnya pertama, padahal belum jadi mitra bisnis, pertama adalah mitra diskusi baca buku gitu. Salah satunya misalnya Gita Wirjawan lah gitu. Kita berdua kadang ya berdebat isi buku gitu ya. Akhirnya lama-lama jadi mitra bisnis ya gitulah kira-kira. Nah gue sarankan ke anak muda atau siapapun yang mau growth mindset, baca buku. Memang berat saat ini baca buku karena baca bukunya asing kalau bisa. Jadi ada 2 yang kita dapat, sekalian kemampuan bahasa gitu ya, terus kemampuan ininya lebih update. Tapi gue perhatiin hampir semua buku, terutama dari luar negeri, setidaknya ada audiobooknya ya. Ada itu kan? Itu bisa denger suara juga. Iya. Dan abis itu ya pastikan punya teman untuk diskusi. Itu krusial. Kalau bukunya nggak pernah tamat dibaca dan nggak pernah dapat maknanya. Krusial. Jadi misalnya ya gitulah. Itu kalau misalnya ini untuk sedikit ini aja ya, colongan tips. Sebenarnya di YouTube tuh ada banyak banget akun-akun atau kanal-kanal YouTube yang kerjanya bikin
kesimpulan dari buku-buku terkenal. Jadi lu dapat poin-poin pentingnya dari pembahasan itu dan lumayan kan? Itu gue malah dapat dari situ. Gue kan iya. YouTuber dalam arti sebenarnya, gue ngeliatin YouTube isinya gitu. YouTuber dalam arti kata sebenarnya. Kerjanya mantengin Bener-bener YouTube. mantengin YouTube. Itu YouTuber betul. Nah, itu gua dapat juga dari yang kayak gitu kan? Ini kayak gitu. Ini gue beli bukunya nih untuk lebih tahu lebih jauh. Tapi isinya kurang lebih apa yang dia simpulkan tuh benar. That's a good point. Jadi gue pikir itulah teman-teman muda promote-nya pakai itu gitu ya. Ada temen gue ya, tapi gue nggak tahu dia benar atau enggak. Gue mau cerita aja sama Pak Mardi gue, abis ntar lu bisa bilang ya benar juga. Dia bilang gini, salah satu cara untuk lu punya growth mindset adalah pertama lu harus mau terus keren. Karena biasanya orang yang mau terus keren itu selalu pengen nongkrong sama orang keren. Dan ketika dia nongkrong sama orang keren, dia kebawa cara pikir orang. Karena kan orang jadi keren karena enlightened gitu ya, dia terdidik, terus udah gitu dia thought provoking, thoughtful thinking. Jadi orang keren itu keren karena sesuatu. Jadi kalau kita pengen terus keren, ya nongkrong sama orang keren. Dan nongkrong sama orang keren bikin kita tercerahkan juga. Gue setuju. Iya kan? Gue setuju. Iya. Ini gue ikut keren nih nongkrong sama lu nih. Gue juga baru dapat dari lu. Nah, ilmu lu tuh. Tadi Pak Mardi gue ngomong gue lu dan ngomongin Gita Wirjawan sama Gita Wirjawan juga ngomongnya gue lu. Gue sama Pak Mardi gue juga gue lu, selevelan nih gue nih, respect. Mantap. Terima kasih lo Asus. Terima kasih Asus. Nah, kalau ada satu momen kalau didengar selintas, kayaknya hidupnya Pak Mardi gue tuh sangat berwarna. Sangat berwarna. Dan gak semuanya warnanya cerah. Ada warna yang kusam-kusam gelap gitu. Yes. Ada gak sih momen dimana ini adalah milestone yang penting dalam karir gue? Setelah nengok ke belakang ya, saat itu gak kerasa. Pas nengok ke belakang, itu momen penting banget dalam hidup gue. Apa tuh? Maybe a turning point atau apa gitu? Ada suatu hal perjalanan hidup gue yang menarik, di mana gue hari Senin Kemis lah gue puasa, bukan Senin nyeneni Kemis ngemis gitu ya, bukan ya. Jadi gue tertib iman lah, jadi tahajud gitu ya, 5 waktu, ngasih zakat dan lain sebagainya, benar-benar tertib iman gitu ya. Gue punya kapal tuh karam di pengiriman di Samarinda, karam. Dan waktu baliknya itu nggak bisa karena musim kering, jadi demurrage-nya hampir 3 bulan nunggu musim ini. Itu dapat penalti besar. Terus pabrik gua kilnnya, pembakarnya itu crack karena gempa gitu ya. Terus money changer gua kerampokan. Jadi dalam 3 bulan peng sehingga tahu-tahu gua minus 11 miliar utang. Nah, di momen itu rumah disita, anak sakit, bini udah ke mertua, ya kan, kalau ya namanya juga cinta pakai perasaan, tapi pertahanannya pakai penghasilan, bener nggak? Begitu nggak ada penghasilan ya ke mertua juga, dia bener nggak? Iya bener nggak? Begitu rekening kita ini ya cinta dipertanyakan gitu kan? Nah lagi kayak gitu kita tanya, bos maksud lo apa, bener nggak? Nggak ada jawaban, lo nggak kayak Mr. Bean, mendadak anakku apa segala macam gitu. Nah, terus ya itu turning point bagi gue, bahwa gue marah tadinya, yang tadinya menyebut yang maha lu gua juga. Itu momen, bos. Akhirnya ya itu, maksud lu apa, bener nggak? Itu kan emosi gua, kan nggak boleh dibilang, oh nggak boleh, lu harus begini, lu panggil begini, nggak bisa. Ini reality, gua makannya pakai apa gitu. Nah, mungkin saking akhirnya gua nanya. Nah, seminggu 2 minggu lama gua pikir kayaknya nggak ada hubungan sama dia deh. Kayaknya apa yang gua panen, apa yang gua tanam. Kayaknya gue salah tanam nih. Ya gue bilang, bos, sorry bos. Oke. Suatu hari tuh gue lagi duduk, tetangga gue buang sampah. Terus gue ambil, judulnya ada Millionaire Mindset di Sydney, Australia. Ini jangan the answer of my prayer. Kan kadang-kadang Tuhan cara komunikasinya aneh gitu ya. Kalau nggak ya bukan Tuhan, bener nggak? Kalau bisa ketebak ya bukan dia gitu kan. Tuhan kan nggak matematis gitu ya. Versi gue nih. This is interesting, gue bilang gitu. Jangan-jangan gitu. Yaudah. Gue throw the dice. Prinsip gue adalah if you never throw the dice, you will never have a 6. Benar nggak? Itu prinsip gue lah sebagai pejudi gitu ya. Gitu. Hidup ini adalah part of game dan part of gambling gitu. Oke, gue throw the dice, gue jual bini gue punya mesin jahit, atau udah di mertua ini, bener nggak? Dulu ada bisnis bordir dan lain jual, gue berangkat 7 hari 7 malam, itu cukup mind changing, yang cukup mek ngonotok bahasa Jawanya, I got it gitu ya, I got it gitu ya. Nah udah
Habis itu semuanya berubah gitu. Bahwa ternyata kita harus melebarkan referensi. Dulu kalau kita ditanya sama dia, sama waktu di workshop itu, kamu bagaimana cara uang datang ke kamu? Dengan bekerja. Kalau kamu nggak dapat kerjaan, kamu ngapain? Kita terdiam. Dia bilang ada ribuan cara untuk uang masuk ke tempat kamu, tapi karena software kamu cuma tahu bekerja untuk dapat uang, maka yang ini nggak bisa masuk. Nah di situ dibuka bahwa ada ribuan cara. Nah mindset kita dibuka, ternyata selama lu punya profesi, selama lu punya dream, ya udah itu dijalani. That's it, gue dapet ahanya gitu ya. Kita nggak usah ceritain di sini deh, karena bayarannya beda gitu. Iya, nanti itu urusannya beda lagi. Tapi itu menarik karena pemicunya adalah hungernya lagi. Yes, habis itu gue lapar. Benar, it's good. Benar. Nah kalau tadi analoginya adalah soal rolling the dice, kalau di basket tuh istilahnya you miss 100% the shots you didn't take. Ya, kalau kita main basket, kita nembak, ada kemungkinan nggak masuk, ya, tapi ada kemungkinan masuk. Betul. Tapi kalau lu nggak tembak, 100% nggak akan masuk. Gitu. Udah tembak aja, bener nggak? Iya, tembak aja bener. bener. Wow. Ini kita mau coba bacain pertanyaan dari netizen. Boleh. Ada beberapa untuk kita kumpulin. Tapi bear in mind, pertanyaannya rada-rada keluar. Oh boleh. Sedikit ya. Ini contoh pertanyaannya. Kalau Bosman tahu besok meninggal, hari ini ngapain? Nyium kaki ibu gua dengan gua gegem segepok emas. Segepok emas? Iya. Jadi nyium kaki dan segepok emas. Iya. Nyium kakinya kita ngerti. Iya. Segepok emasnya? Apa yang terjadi kalau besok nggak kiamat? Aduh bagus banget lagi. Ini nanya yang aneh-aneh sih, ini netizen nanyanya aneh-aneh. Punya lu sih Pak Mardigu. Coba Gus, itu bisa gue jadiin joke loh itu. Susah. Oke, satu lagi dari netizen. Kalau kita baru buka usaha, idealnya berapa lama sampai menghasilkan untung? Karena kan kita mesti ngukur ya. Kalau misalkan, kalau tadi kan lu bilang kan, gua sih nyebut bisnis gua setelah 8 tahun. Kalau sebelumnya masih muda banget, bisa mati, bisa dicomot. Dan kalau kita ingat Amazon ya, Amazon tuh baru untung dekade yang lalu setelah bertahun-tahun gitu. Cuman dia pintar aja meyakinkan investornya, shareholdersnya. Sebenarnya berapa lama idealnya sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan? Ataukah jangan-jangan untung tuh nggak terlalu dibandingin growth misalnya? Gimana nih? Kita tuh harus taat pada profit dan pada market. Harus taat pada profit daripada? Dan market. Oh, dan market. Profit dan market, oke. Jadi kita harus, ya dua itu. Jadi kalau kita taat pada profit dan market, kita jangan create sesuatu yang bukan yang ada di market. Jadi begitu kita follow the market is a big size, kemudian kita taat pada profit, harusnya pulang dari 24 jam harus make money. Wow. It's a rule. Wow. Tapi yang paling menarik itu taat pada market. Banyak orang suka ngadi-ngadi gitu ya. Nah, kalau kita ada ya, market nggak pengen. Atau taat pada produk, ini gua ada produk bagus nih. Terus enaknya mau diapain ya? Lupakan. Nah, iya. Lihat aja marketnya, nggak ada produk kita bisa ketemu gitu. Jadi taat pada market dan taat pada profit. Kalau kerja jangan kayak yayasan gitu ya, harus ada duit yang kita dapat gitu. Kan gua kan kuliahnya desain produk ya, Pak Mardigu. Terus desainer produk itu punya tendensi untuk bikin produk bagus. Tapi sebenarnya arahan lulusannya itu untuk industri. Jadi salah satu yang sering ditanya sama dosen adalah, ini ada yang inginkan nggak nih produknya? Gue tahu cakep, nggak ada radio bentuknya kayak kupu-kupu. Ini ada yang mau nggak kalau misalkan harganya sebegitu? Betul. Jadi taat pada market. Taat pada market, baru kita mundurin ke belakang. Produknya baru apa? Gitu. Ini ada satu pertanyaan juga dari netizen, tapi kelihatannya udah sempat kejawab tentang gimana caranya punya cara ngebuka mindset lebih luas. Buku adalah jawabannya. Jawabannya buku. Dan tadi pertemanan salah satunya kalau gue nggak salah, bener nggak? Networking Ya. Bener. Ada lagi selain itu? Atau itu aja? How hunger you are. Lo lapar udah kalau kayak gitu. Selama lo lapar, rekening lo 12 digit juga lo jadi 14 digit gitu ya. Tapi ada orang yang 7 digit udah kenyang, ya sudah gitu. Gitu. Wow. Kok gue inget ini? Inget film Wall Street Michael Douglas. Money Never Sleeps. Yes. Money Never Sleeps. Buas banget kan? Gitu. Buas kan. Nah ini conversation seperti ini sebenarnya gue nggak nyaman. Karena kan gue dikenal sebagai sisi yang lain gitu. Ini sisi gue lo gali jerohannya gitu ya. Bukan gue nih, Asus yang nyuruh. Jadi tahu nih orang ternyata binatang ekonomi gitu ya. Tapi pertanyaannya ya, usia kan masih, kalau gue merasanya usianya Pak Mardigu masih relatif muda. Secara on average,
kalau sehat ya, kalau tidak ada aral melintang dan nggak tahu maunya Tuhan, masih ada 15-20 tahun lagi, mungkin 25 tahun lagi, masih ada yang ingin dicapai dalam hidup, atau saat ini yang nikmat adalah justru perjalanannya ketimbang tujuan akhirnya, apa sih? Gue tuh kepikiran pengen punya umur 3 digit. Tapi gue pastikan sahabat gue juga bersama gue di umur 3 digit. Daripada Bayangin, sendirian kalau ya? lu umur 110, temen lu umur 60, bete nggak lu gitu ya? Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Padahal dua-duanya aki-aki ya? Aki-aki, bener Ini nggak? lucu Gitu. banget lagi. Gimana ini, terlalu banyak joke yang tidak bisa saya pakai. Lucu banget itu. Jadi ya gue berharap kita grow old together, main capsa together gitu ya sama ini. Terus see the world, karena the world is too beautiful. Banyak hal yang gue belum lihat. Gue nggak mau nanti suatu hari cucu atau cicit gue bilang, Eyang, dulu di zamannya Eyang tuh ada salju di Alpen, sekarang udah nggak ada. Eyang pernah main salju di Alpen? Enggak. Eyang hidup dulu garing amat sih bener. Tapi gue perhatiin itu udah ini ya, udah a little less ambitious, lebih kepada I wanna enjoy life, karena tadi main capsa sama teman-teman di usia 3 digit. Iya. Ya. Ya, ngakak-ngakak itu bagi gue more valuable than making money gitu ya. Yeah. Making money itu by product. Tapi, will you stop working though? Atau you feel like kayaknya enggak deh, karena gue seneng ngelakuinnya gitu? Iya, gue orgasm bisnis itu. Wow. Gitu. Iya, Emang iya. seneng ngelakuinnya seneng kan? aja, seneng prosesnya, seneng cemasnya, dan itu menjadi quality waktu kita meratap di hadapan. Pada saat kita di Sajadah ada quality-nya. Bos, ini maksud lo apa? Ada dialog-dialog seperti itu, nggak cuman ini terus selesai gitu doang gitu ya. Very interesting. Terakhir, lebih ke tips Pak Mardigu, kalau ada banyak orang yang nonton konten ini karena ingin cari solusi untuk wirausahanya. Oke, good. Tapi pandemi mengubah banyak hal, mengubah perilaku market, mengubah bagaimana cara bisnis dijalankan. Apa sih yang bisa, berangkat dari pengalamannya Pak Mardigu aja, apa sih yang bisa lu kasih untuk membantu orang bisa berwirausaha di era seperti ini, volatile gitu? Menarik. Ini adalah masa yang memisahkan antara boys from men. Wow. Jadi peristiwa seperti begini sebenarnya kejadiannya mungkin 50 tahunan atau 100 tahunan. Mungkin kalau kita mungkin memutuskan ini peristiwa 50 tahunan karena kita masuk yang namanya war mode. War. Jadi di tahun 1918 itu perang dunia pertama, habis itu game changing. Dunia finance mendadak berubah, jadi ada Wall Street, jadi ada bank tuh, ada bank sentral dan lain sebagainya. Dulu belum bank sentral, dulu money just greasing the transaction, kemudian sekarang money menjadi tool dan lain. Itu perang dunia pertama. Perang dunia kedua setelah tahun 45 itu yang namanya teknologi growth very fast gitu ya. Setelah di cleansing, setelah di Great Reset itu. Nah 2016-2020 itu terjadi trade war antara dua raksasa besar G2 ini, Tiongkok dan Amerika, dan saat ini dunia mengalami yang namanya biological war. Di semua dunia perang sama makhluk yang nggak berwujud gitu kan. Nah, siapa yang cepat keluar, siapa yang duluan ini adalah dia the winners, country ataupun produk gitu ya. Nah, di sini kita harus namanya decoupling. Kita udah nggak bisa berpikir mudah-mudahan suatu hari nanti kita akan kembali lagi. Forget it. Jadi kita harus sudah bilang decoupling itu keterputusan saat ini dengan masa lalu. Jadi bernegara pun akan baru, berbisnis, bersosialisasi, semua baru gitu ya. Jadi apa-apa yang bersifat brick and mortar atau bata dan semen akan gone. Semua akan menjadi maya dan digital. Jadi kalau kita punya toko 5 brick and mortar sewa, usahakan punya bisnis digitalnya karena sebentar lagi orang nggak datang. Jangan berharap nanti COVID hilang terus orang akan nongkrong lagi gitu ya. Nggak sesimpel itu Ferguson gitu ya. Jadi kita ngomong tell the truth aja bahwa war is forever, perang ini. Dan namanya perang ada masanya. Jadi kalau kita bilang di tahun 2020 mulai perangnya ya sampai 2025 lah, 5 years wars ini. Nah setelah itu semuanya baru, semuanya main di digital, semua akan masuk ke blockchain, semua akan masuk ke bidang-bidang baru. Dan kita sangat sarankan pakailah marketplace, pakailah non physical untuk memulai bisnis, pakai ghost kitchen gitu ya, nggak usah punya store dan lain sebagainya.
itu harus pivot dengan segera. Itu saran gua ke teman-teman yang ingin masuk ke dunia ini, terutama yang muda-muda ini gitu. Baik, Pak Mardigu, makasih banyak. Makasih Pleasure. banyak mengizinkan gue untuk ngomong gua lu sama Pak Mardigu. No problem. Yang dibagikan hari ini sangat menyenangkan, sukses terus. Ada orang yang bilang a successful person or a leader has the responsibility to help other people grow. Yes. Dan moga-moga as a successful person, as a leader in your own right, membantu menumbuh kembangkan siapapun yang saat ini lagi nonton, supaya bisa dapat positive impact untuk yang lain. Sama seperti Asus yang sampai saat ini terus berkomitmen menghadirkan sesuatu yang luar biasa dengan teknologi yang terdepan, terutama dalam perangkat laptop yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen untuk membuat kehidupan mereka, lu dan gua, jadi lebih bermakna. Oke, belum selesai. Sebagai penutup, gue mau ngasih tahu today's incredible laptop ada 2 jenis. Yang pertama adalah ZenBook 14 UX435 dilengkapi dengan layar sentuh kedua yang cerdas. Jadi ada layar sentuh pertama dan ada yang kedua dengan software Screen Expert 2.0 tersertifikasi Tough Rhineland yang mengurangi paparan sinar biru yang pasti lebih aman untuk matanya lu. Dan yang kedua adalah laptop bisnis dari Asus ExpertBook B1400. Laptop ini beratnya cuma 1,45 kg, cocok untuk lu yang mobilitasnya tinggi, mesti mondar-mandir kesana kesini, dan dilengkapi dengan fitur Numpad 2.0, baterai mumpuni yang mampu bertahan hingga 10 jam sekali ngecharge kerjanya seharian. Dan gak ketinggalan, laptop ini juga dilengkapi dengan Asus AI Noise Cancelling Technology yang tentunya akan meningkatkan pengalaman lu ketika virtual meeting, karena itu adalah sesuatu yang semakin normal di masa seperti ini. Dan pastinya kedua laptop sudah ditenagai oleh prosesor Intel Core i7 generasi ke-11 untuk produktivitas lo yang lebih baik. Konektivitas 3 kali lebih cepat dengan Intel Wi-Fi 6 serta dilengkapi dengan port Thunderbolt 4. In association with